Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi populasi dan interaksi antar spesies. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia Pustomode dan teman saya Francisca Kabrini Indah, saya Carolina Burki, saya Francisca Mariam Buketi, saya Gertrudis Kamauja, saya Victoriana Bali, saya Carolina Santriwea. Nah baik, sekarang langsung saja ke materi. Untuk teman pemateri 1, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang pertama, pengertian populasi dalam kajian ekologi. Dalam ilmu ekologi, istilah populasi memiliki makna yang sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami dinamika kehidupan di alam. Secara umum, populasi didefinisikan sebagai sekumpulan individu dari spesies yang sama yang hidup pada suatu tempat dan waktu tertentu serta memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Artinya, populasi tidak hanya berbicara tentang jumlah individu, tetapi juga mencakup interaksi, distribusi, dan hubungan antar individu dalam satu spesies. Misalnya, sekumpulan pohon jati yang tumbuh di hutan tertentu, sekumpulan ikan mujair yang hidup di sebuah danau, atau sekumpulan burung pipit yang mendiam di sawah merupakan contoh nyata dari populasi. Konsep populasi tidak bisa dipisahkan dari pemahaman mengenai ekosistem secara keseluruhan. Ekosistem terdiri dari makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungan fisik atau komponen abiotik yang saling berinteraksi. Populasi memiliki beberapa ciri penting yang membedakannya dari sekadar kumpulan individu biasa. Pertama, populasi memiliki kepadatan, yaitu jumlah individu per satuan luas atau volume. Contohnya, jumlah pohon mangga per hektar di suatu kebun. Kedua, populasi memiliki distribusi atau penyebaran. Apakah individu-individu tersebut tersebar merata, berkelompok, atau acak? Ketiga, populasi memiliki struktur umum yang memperlihatkan perbandingan antara individu muda, dewasa, dan tua dalam suatu kelompok. Keempat, populasi memiliki tingkat kelahiran dan kematian yang akan menentukan apakah jumlah populasi bertambah, berkurang, atau stabil. Selain ciri-ciri tersebut, populasi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan. Pertumbuhan populasi merujuk pada perubahan jumlah individu dalam suatu periode waktu tertentu. Pertumbuhan ini bisa berlangsung secara cepat, misalnya pada hewan dengan tingkat reproduksi tinggi seperti tikus atau berjalan lambat seperti pada gajah yang memiliki masa kehamilan panjang. Pertumbuhan populasi umumnya mengikuti pola kurva tertentu. Pada kondisi sumber daya melimpah, populasi dapat mengalami pertumbuhan eksponensial atau sangat cepat. Namun, ketika sumber daya terbatas, pertumbuhan akan melambat dan mencapai titik seimbang yang disebut daya dukung lingkungan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang populasi sangat bermanfaat. Misalnya, dalam bidang pertanian, mengetahui jumlah populasi hama pada lahan sangat membantu petani menentukan langkah pengendalian yang tepat. Dalam bidang perikanan, mengetahui populasi ikan di suatu danau atau laut penting agar penangkapan tetap berkelanjutan. Sementara dalam bidang kesehatan, pemahaman populasi nyamuk penyebab penyakit membantu pemerintah merancang program pencegahan. Bagi siswa sekolah dasar, konsep populasi dapat diperkenalkan melalui contoh-contoh sederhana di sekitar mereka. Misalnya, guru dapat menjelaskan bahwa sekumpulan ayam yang dipelihara di halaman rumah adalah populasi ayam, sekumpulan ikan dalam kolam sekolah adalah populasi ikan, atau sekumpulan pohon pisang di kebun adalah populasi pisang. Dengan memberikan contoh yang konkret, siswa lebih mudah memahami bahwa
Populasi bukan hanya angka, tetapi juga merupakan kelompok makhluk hidup yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, populasi dalam kajian ekologi bukan sekedar kumpulan individu, melainkan suatu kesatuannya yang memiliki ciri, dinamika, dan keterkaitan erat dengan lingkungan. Memahami populasi berarti memahami dasar dari keseimbangan ekosistem, karena dari sanalah kita dapat mempelajari bagaimana kehidupan berjalan, bagaimana sumber daya dimanfaatkan, dan bagaimana manusia seharusnya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jadi baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas materi yang berikut, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan populasi suatu spesies. Nah, pertumbuhan dan perkembangan populasi suatu spesies merupakan salah satu aspek penting dalam ekologi yang perlu dipahami secara mendalam. Populasi tidak pernah statis, melainkan selalu mengalami perubahan jumlah individu dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa berupa pertambahan jumlah, penurunan, atau stabilisasi. Dinamika populasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara umum dapat dibagi menjadi faktor biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau makhluk tak hidup. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat memprediksi perkembangan populasi serta dampaknya terhadap ekosistem. Faktor yang pertama ada faktor biotik. Faktor biotik ini merupakan faktor yang berasal dari makhluk hidup, baik dari dalam spesies itu sendiri maupun dari interaksi dengan spesies lain. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama ada kelahiran atau natalitas. Tingkat kelahiran menentukan seberapa cepat suatu populasi bertambah. Spesies yang memiliki kemampuan reproduksi tinggi, seperti serangga atau ikan, dapat mengalami ledakan populasi dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada kematian atau mortalitas. Tingkat kematian turut mempengaruhi pertumbuhan populasi. Faktor penyakit, kelaparan, dan predasi dapat meningkatkan mortalitas hingga populasi menurun. Yang ketiga ada kompetisi intraspesies. Terjadi ketika individu dalam suatu populasi bersaing untuk memperebutkan sumber daya terbatas seperti makanan, tempat tinggal, atau pasangan kawin. Kompetisi ini dapat membatasi pertumbuhan populasi. Nah, yang berikut ada interaksi antar spesies. Hubungan antar spesies lain seperti predasi, parasitisme, atau mutualisme juga berpengaruh. Misalnya, populasi mangsa akan menurun jika predator meningkat, sedangkan populasi tumbuhan berbunga dapat meningkat karena adanya hubungan mutualisme dengan penyerbuk. Faktor yang berikut ada faktor abiotik. Faktor abiotik ini merupakan faktor non-hidup yang berasal dari lingkungan fisik. Faktor-faktor ini seringkali menjadi penentu utama keberlangsungan populasi. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, ketersediaan makanan. Makanan adalah sumber energi utama bagi organisme. Populasi akan tumbuh pesat jika makanan melimpah, namun akan menurun jika terjadi kelangkaan. Yang berikut ada air. Bagi sebagian besar organisme, air merupakan kebutuhan pokok. Populasi di daerah ketersediaan air cukup biasanya lebih stabil dibandingkan dengan daerah yang kering. Yang berikut ada iklim dan suhu. Suhu lingkungan mempengaruhi metabolisme organisme. Spesies tertentu hanya bisa hidup pada suhu tertentu. Misalnya, ikan salmon memerlukan suhu air tertentu untuk bisa berkembang biak. Nah, yang keempat ada tempat tinggal atau habitat. Populasi memerlukan ruang yang memadai untuk hidup dan berkembang biak. Jika habitat semakin sempit karena alih fungsi lahan, maka populasi dapat terancam. Faktor yang berikut ada daya dukung lingkungan. Salah satu konsep penting dalam ekologi adalah daya dukung lingkungan, yaitu kemampuan maksimal suatu ekosistem untuk mendukung jumlah individu dari spesies tertentu. Misalnya, sebuah danau hanya dapat mendukung sejumlah ikan tertentu. Jika populasi ikan melampaui kapasitas, maka kekurangan makanan, oksigen, atau ruang dapat menimbulkan kematian massal sehingga populasi kembali turun. Faktor yang keempat ada faktor
ada faktor aktivitas manusia. Selain faktor alami, aktivitas manusia juga sangat mempengaruhi pertumbuhan populasi. Misalnya, pembakaran liar dapat menurunkan populasi hewan yang bergantung pada hutan. Yang kelima ada faktor, habis selesai hanya 4 faktor, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan nyata kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor ini bekerja. Misalnya, di sebuah sawah populasi tikus dapat meningkat pesat ketika makanan padi melimpah. Namun ketika musim panen usai dan makanan berkurang, populasi tikus juga akan menurun. Untuk implikasi bagi pembelajaran di sekolah dasar, bagi siswa sekolah dasar, konsep faktor yang mempengaruhi populasi dapat diajarkan melalui berbagai contoh sederhana di sekitar mereka. Misalnya, guru dapat bertanya, mengapa ayam tetangga bisa banyak sekali? Lalu jelaskan bahwa ayam tersebut memiliki banyak makanan dan tempat berkembang biak. Atau sebaliknya, mengapa ikan dalam akuarium bisa mati jika airnya kotor dan tidak diganti? Dengan mengaitkan teori dengan pengalaman nyata, siswa lebih mudah memahami populasi selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian interaksi antar spesies dalam ekosistem. Nah, dalam ekologi, setiap makhluk hidup tidak dapat berdiri sendiri, yang dimana semua organisme saling terhubung dalam jaringan kehidupan yang kompleks. Salah satu bentuk keterhubungan itu adalah interaksi antara spesies, yaitu hubungan yang terjadi antara dua atau lebih spesies berbeda dalam suatu ekosistem. Interaksi ini muncul karena setiap spesies memiliki kebutuhan hidup yang saling berkaitan, baik berupa makanan, tempat tinggal, maupun perlindungan. Dengan kata lain, interaksi antar spesies adalah wujud nyata dari saling ketergantungan makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, konsep dasar interaksi antara spesies. Interaksi antara spesies tidak hanya sekedar pertemuan fisik antara individu, tetapi lebih pada hubungan timbal balik yang memberikan dampak tertentu bagi masing-masing spesies. Hubungan tersebut dapat bersifat menguntungkan, merugikan, dan tidak berpengaruh. Oleh karena itu, mempelajari interaksi antara spesies sangat penting untuk memahami bagaimana suatu ekosistem dapat berjalan seimbang. Ekosistem pada dasarnya terdiri dari rantai makanan dan jaring makanan. Kedua konsep ini menjadi dasar adanya interaksi antara spesies. Dalam rantai makanan, setiap organisme memiliki peran sebagai produsen, konsumen, maupun pengurai. Semua peran tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu spesies terganggu, maka akan mempengaruhi spesies lain. Bahkan bisa mengguncang kestabilan ekosistem secara keseluruhan. Yang kedua, jenis hubungan dalam interaksi antara spesies. Ada berbagai macam bentuk interaksi antar spesies yang terjadi di alam. Sebagian besar sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti hubungan predator dan mangsa atau hubungan tumbuhan dan serangga penyerbu. Hubungan tersebut memiliki dampak yang beragam. Ada yang menguntungkan kedua belah pihak, ada yang menguntungkan salah satu pihak, bahkan ada yang merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, hubungan predasi atau pemangsa dan mangsa membantu mengatur populasi agar tidak berlebihan. Sementara itu, hubungan mutualisme atau saling menguntungkan justru mendorong pertumbuhan populasi kedua spesies. Selain itu, terdapat pula hubungan parasitisme, di mana satu spesies hidup dengan merugikan spesies lain. Semua bentuk interaksi ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antar spesies dalam ekosistem. Yang ketiga, interaksi antara spesies dan keseimbangan ekosistem. Interaksi antara spesies berfungsi sebagai mengatur alam dalam ekosistem. Misalnya, populasi
rusa yang terlalu banyak dapat menghabiskan tumbuhan di hutan. Namun, keberadaan predator seperti harimau atau serigala membantu mengendalikan jumlah rusa sehingga vegetasi tetap lestari. Contoh lain, lebah dan bunga memiliki hubungan mutualisme yang saling penting. Jika lebah punah, maka banyak tumbuhan berbunga akan kesulitan berkembang biak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup spesies lain dalam rantai makanan. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa setiap interaksi, baik positif maupun negatif, memiliki peran tertentu dalam menjaga stabilitas ekosistem. Bahkan, interaksi yang tampak merugikan seperti parasitisme sesungguhnya juga berfungsi mengatur dinamika populasi agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Yang keempat, relevansi bagi kehidupan sehari-hari. Interaksi antar spesies dapat kita lihat di sekitar kita. Misalnya, burung yang memakan ulat di pohon membantu petani menjaga tanamannya dari hama. Ikan kecil yang menempel di tubuh ikan untuk membersihkan sisa makanan adalah contoh lain interaksi komensalisme. Dalam kehidupan manusia, interaksi antara spesies juga sangat penting. Hubungan manusia dengan sapi atau kambing misalnya, termasuk dalam interaksi yang saling menguntungkan karena manusia mendapatkan pangan, sementara hewan tersebut mendapatkan perawatan. Yang kelima, pembelajaran untuk siswa SD. Bagi siswa sekolah dasar, konsep interaksi antar spesies bisa dikenal dengan cara sederhana melalui observasi langsung di lingkungan sekolah. Misalnya, guru dapat mengajar siswa mengamati kupu-kupu yang hinggap pada bunga, ayam yang mencari cacing di tanah, atau burung yang memakan buah di pohon. Dengan cara ini, siswa dapat memahami bahwa setiap makhluk hidup saling berhubungan dan tidak ada yang benar-benar hidup sendiri. Guru juga dapat menggunakan permainan sederhana seperti membuat simulasi rantai makanan menggunakan kartu bergambar. Setiap siswa memegang satu kartu, lalu dihubungkan sesuai alur rantai makanan. Nah, dari sini siswa bisa belajar bahwa jika salah satu kartu hilang atau misalnya spesies punah, maka seluruh rantai makanan akan terganggu. Dari penjelasan tersebut, bahwa interaksi antar spesies merupakan hubungan timbal balik antara spesies yang membentuk jalinan kehidupan dalam ekosistem. Interaksi ini dapat bersifat saling menguntungkan atau merugikan atau juga netral. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk interaksi antar spesies dalam ekosistem. Alam merupakan sebuah sistem yang penuh keterhubungan. Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme, tidak pernah hidup secara terpisah. Ada banyak bentuk interaksi, namun yang paling sering dibahas adalah kompetisi, predasi, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi adalah interaksi ketika dua spesies atau lebih memperebutkan sumber daya yang sama seperti makanan, air, cahaya, atau ruang hidup. Yang kedua ada predasi. Predasi adalah interaksi di mana satu spesies atau predator memangsa spesies lain atau mangsa. Yang ketiga ada mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antar spesies yang saling menguntungkan. Yang keempat ada komensalisme. Komensalisme adalah interaksi di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sementara spesies lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang kelima ada parasitisme. Parasitisme adalah interaksi di mana satu spesies diuntungkan atau parasit, sedangkan spesies lain dirugikan atau inang. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk interaksi ini nyata kita jumpai dalam kehidupan setiap hari. Misalnya, petani memanfaatkan burung hantu untuk memangsa tikus atau predasi, menanam bunga untuk menarik lebah atau mutualisme,
atau menjaga kebun dari hama yang bersifat parasit. Dengan mengenali interaksi tersebut, manusia dapat mengelola lingkungan secara lebih bijak. Pembelajaran di sekolah dasar. Untuk siswa sekolah dasar, bentuk interaksi antar spesies dapat diajarkan dengan cara sederhana. Guru dapat menampilkan gambar atau video tentang lebah dan bunga, burung jalak dan kerbau, atau anggrek yang menempel di pohon. Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut, interaksi antar spesies memiliki berbagai bentuk: kompetisi, predasi, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh interaksi antar spesies terhadap keseimbangan ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antar makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungannya atau komponen abiotik. Yang pertama, jenis interaksi antar spesies. Interaksi antar spesies dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya ada predasi, kompetisi, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang kedua, interaksi antar spesies sebagai pengendali populasi. Interaksi antar spesies berperan sebagai mekanisme alami dalam mengendalikan jumlah populasi. Misalnya, keberadaan predator mencegah ledakan populasi mangsa yang dapat merusak vegetasi. Jika interaksi ini terganggu, seperti hilangnya predator alami akibat perburuan manusia, maka populasi mangsa bisa meningkat secara drastis dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. 3. Dampak terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem bergantung pada keteraturan interaksi antar spesies. Jika satu spesies mengalami penurunan drastis atau kepunahan, maka spesies lain yang berhubungan dengannya juga akan berdampak. 4. Relevansi bagi kehidupan manusia dan pendidikan. Manusia sebagai bagian dari ekosistem harus memahami pentingnya menjaga interaksi antar spesies. Eksploitasi berlebihan yang menyebabkan punahnya satu spesies dapat merusak keseimbangan ekosistem secara luas. Dalam konteks pendidikan dasar, guru dapat mengajarkan konsep ini melalui contoh nyata seperti hubungan ayam dengan cacing di tanah atau hubungan tanaman dengan kupu-kupu. Dari penjelasan yang diberikan, dapat disimpulkan interaksi antar spesies merupakan fondasi utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui hubungan predasi, kompetisi, mutualisme, komensalisme maupun parasitisme, alam memiliki mekanisme alam untuk mengendalikan populasi dan menjaga stabilitas. Apabila salah satu interaksi terganggu, keseimbangan akan rusak dan dapat menimbulkan dampak luas terhadap makhluk hidup lain, termasuk manusia. Oleh karena itu, menjaga kelestarian interaksi antar spesies adalah tanggung jawab bersama untuk kelanjutan ekosistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengajarkan konsep populasi dan interaksi antar spesies secara sederhana dan kontekstual kepada siswa sekolah dasar. Yang pertama, menyederhanakan konsep. Guru harus menghindari penggunaan istilah ilmiah yang terlalu kompleks. Yang kedua, menggunakan media visual dan konkret. Contohnya, gambar dan poster, alat peraga, dan video edukasi singkat. Yang ketiga, belajar kontekstual dari lingkungan sekitar. Metode paling efektif adalah mengajak siswa belajar dari lingkungan nyata, misalnya yang pertama, mengamati kebun sekolah, yang kedua, studi lapangan sederhana, yang ketiga, proyek kecil. Yang keempat, menggunakan pendekatan bermain dan cerita. Guru SD perlu menggunakan metode belajar yang menyenangkan. Konsep interaksi antar spesies
dapat dikenalkan melalui permainan peran atau cerita, misalnya yang pertama role play atau bermain peran, yang kedua dongeng edukatif. 5. Mengintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Pembelajaran populasi dan interaksi antar spesies bisa dikaitkan dengan mata pelajaran lain, misalnya 1. Matematika, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga PPKN. 6. Penilaian yang sederhana dan kreatif. Untuk mengevaluasi pemahaman siswa, guru dapat menggunakan metode penilaian sederhana, misalnya 1. Menyuruh siswa menggambar populasi hewan tertentu. 2. Membuat peta konsep hubungan antar makhluk hidup. 3. Bercerita kembali tentang interaksi yang mereka amati di sekitar rumah atau sekolah. Dari penjelasan dapat disimpulkan, mengajarkan konsep populasi dan interaksi antar spesies kepada siswa sekolah dasar harus dilakukan dengan bahasa sederhana, media visual, serta kegiatan kontekstual yang melibatkan pengalaman nyata. Dengan pendekatan bermain bercerita, observasi langsung, dan interaksi lintas mata pelajaran, siswa tidak hanya memahami konsep dasar ekologi, tetapi juga mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan dasar, yaitu membentuk anak yang berpikir kritis, kreatif, dan memiliki karakter peduli terhadap alam sekitar. Baik, sekian saja pemaparan materi dari kami. Terima kasih dan selamat